Salam inspirasi, salam klasik enzim, salam ekologis. Kembali saya hadir dalam channel inspirasi ini untuk memperagakan bagaimana cara panen klasik enzim yang benar. Ya, saat ini saya akan panen klasik enzim yang saya mulai fermentasi sejak 1 Desember tahun 2020 yang lalu. Jadi hari ini proses fermentasi klasik enzim yang sudah saya buat sudah berumur 1 tahun 10 hari. Nah, sekali lagi, klasik enzim itu adalah cairan ajaib yang dihasilkan dari proses fermentasi yang sama dengan formulasi ekoenzim, yakni dengan memakai rumus 1-3-10. Walaupun sama formulasinya, tetapi ada banyak perbedaan ekoenzim dan klasik enzim. Yang jelas klasik enzim dan ekoenzim tidak sama. Manisan ekoenzim diambil dari molase atau gula merah, sedangkan klasik enzim manisannya harus dari madu murni yang langsung dari sarangnya. Bahan organik ekoenzim pada umumnya diambil dari kulit buah-buahan, kopekan sayur atau daun-daunan atau limbah dapur yang segar. Sementara bahan organik klasik enzim adalah daging buah yang murni, yang segar. Air yang dipakai untuk ekoenzim ialah air bersih, tetapi untuk klasik enzim tidak cukup hanya air bersih, tetapi air yang siap dikonsumsi atau siap diminum. Kalau ekoenzim fermentasinya minimal 90 hari, tetapi klasik enzim minimal 1 tahun. Wah, cukup lama. Kalau manfaat ekoenzim bisa untuk pertanian, kebersihan lingkungan hidup, kesehatan manusia dengan proses dari luar, klasik enzim dipakai khusus untuk kesehatan manusia dengan cara diminum dan untuk dikonsumsi dengan takaran yang sudah ditentukan. Manfaat klasik enzim meningkatkan sistem metabolisme tubuh, memperkuat fungsi sel darah putih dan darah merah, meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan makanan secara normal, meningkatkan stamina dan meningkatkan peremajaan sel, dan yang paling luar biasa nomor 5, mengadakan detoksifikasi atau mengeliminasi racun-racun atau toksin-toksin yang ada dalam tubuh. Bagaimana cara memanennya? Ayo kita lihat ke tempat di mana saya membuat proses fermentasi klasik enzim. Inilah tempat klasik enzim yang akan kita panen. Nah, ini sudah berumur 1 tahun lebih. Nah, 1 tahun yang lalu saya membuat fermentasi ini yang terdiri dari 24 jenis buah segar, yakni jeruk, sangkis, sawu, manggis, nanas, pepaya, apel, pir, anggur, sirsa, kueni, jambu merah, markisa, melon, buah naga, kelengkeng, salak, nangka, stroberi, semangka, terong Belanda, belimbing, dan mangga. Nah, sekarang sudah 1 tahun. Sekarang bagaimana cara memanen yang baik? Mari kita lihat. Sebelum kita panen klasik enzim, pertama-tama kita harus mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan. Nah, di sini saya sudah angkat 1 wadah klasik enzim yang saya tempatkan di tempat yang strategis untuk panen, karena kalau di tempat yang tadi di mana saya tempatkan proses fermentasi cukup tinggi, maka saya meletakkan di atas meja supaya lebih gampang. Lalu peralatan yang dibutuhkan, tentu kita membutuhkan ember, beberapa ember, tempatnya nanti. Lalu
saringan untuk apa? Karena nanti pada saat-saat terakhir kita akan memanen klasik enzim yang sudah mengendap bagian bawah dengan pecahan-pecahan buah yang difermentasi. Lalu butuh ada teko untuk tempat, dan beberapa tempat pasti kita butuhkan. Tapi yang paling mempergampang kita untuk panen ini adalah alat sedotan dari listrik. Mengapa kita mesti memakai sedotan dari elektrik ini? Karena kita mesti hati-hati dan pelan-pelan mengeluarkan cairan sebagai hasil fermentasi itu. Jadi yang pertama kita harus masukkan alat sedot ini seperti ini. Kita membuka ini, lalu kita memasukkan alat sedotan ini. Kan kita bayangkan masih ada banyak buah-buah yang ada di dalam wadah ini, maka perlu kita pelan-pelan untuk menyedot air ini. Jadi seperti ini. Jadi kita tinggal pencet. Ya, nah ini sudah keluar dengan pelan, walaupun kecil tapi hasilnya bersih, dan pecahan-pecahan buah yang selama ini 1 tahun berproses tidak ikut. Walaupun nanti pada akhirnya pasti akan ikut pada saat-saat terakhir. Tapi yang proses pertama ini kita lakukan mengambil klasik enzim yang paling jernih di atas. Walaupun sebenarnya kualitasnya sama. Itu. Atau bisa langsung dari alat sedotan listrik ini ke tempat botol ini seperti ini. Jadi langsung kita masukkan ke dalam botol. Jadi tak usah lagi kita nanti mengisi ulang ke botol. Sangat sederhana, sangat simple dan sangat membantu. Ini hasilnya. Sekarang saya sudah selesai mengeluarkan klasik enzim dari satu wadah dari tempat galon ini, dan perlu kita ingat ampasnya itu, sisa-sisa hasil fermentasi masih bisa dimanfaatkan dengan berbagai fungsi. Untuk kompres bisa dikeringkan, dan bisa untuk kompres tubuh kita di mana yang kita rasakan sakit atau perlu diobati. Ini sangat berfungsi. Ini limbah ataupun sisa atau ampas-ampas dari klasik enzim. Hasil fermentasi yang sudah kita saring, kita masukkan ke dalam botol ya yang kita siapkan. Seperti ini saya mempersiapkan tempat-tempat yang berukuran 500 ml. Jadi bisa kita isi seperti ini. Iya, saya sudah mengisi beberapa tempat di sini. Ini hasilnya. Ini hasil yang paling atas, yang luar biasa. Ini sangat bersih. Lalu ini yang paling atas. Jadi nampak bersih dia, bening. Lalu ini nampak tidak bening lagi, ini sudah bercampur dengan
pecahan-pecahan buah, tetapi beberapa hari bisa kita endapkan kembali dan pelan-pelan kita ambil bagian atas. Nah, demikian sampai seterusnya. Akhirnya yang seperti ini bisa berubah menjadi ini nanti, asalkan kita beri waktu untuk pengendapan. Demikian bagaimana cara memanen klasik enzim yang sudah lama kita tunggu-tunggu selama 1 tahun. Moga-moga bermanfaat bagi kita. Salam klasik enzim.